Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita masuk kembali lagi di dalam renungan harian Kristen. Yang selanjutnya kita tutup mata, kita berdoa. Bapa, kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Kau kuatkan kehidupan kami Tuhan, menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, renungan harian hari ini terambil dalam 2 Tawarik pasal ke-24. Nah, ayat yang kedua sudah di sini tertulis. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Nah, jadi Yoas melakukan yang baik, yang benar. Dia melakukan apa yang Tuhan sukai, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau, menyenangkan hati Tuhan. Maksudnya menyenangkan hati Tuhan apa? Menyembah, memuji Tuhan, iya. Duduk di bawah kaki rumah Tuhan, iya. Tapi kita harus memikirkan gini, seperti ayat ini. Kalau kita tidak punya tempat ibadah agak sulit. Perlu kita mikirkan tempat ibadah. Menyenangkan hidup benar itu sama dengan seperti ini ayat yang keempat. Kemudian Yoas bermaksud untuk memperbarui rumah Tuhan. Melakukan kebenaran adalah memikirkan Tuhan. Memikirkan Tuhan termasuk memikirkan tempatnya. Salomo memikirkan tempat ibadah. Yoas memikirkan. Kita bisa baca ayat di sini itu ceritanya tentang mereka bangun rumah ibadah. 5. Ia mengumpulkan para imam dan orang Lewi dan berkata kepada mereka, pergilah kamu ke kota-kota Yehuda, kumpulkanlah uang dari seluruh orang Israel untuk memperbaiki rumah Tuhan Allahmu setiap tahun. Jadi hampir kalau bisa usahakan itu perbaikan itu setiap tahun. Ini keren ini. Itu yang benar. Jadi Yoas mengkomando dengan benar. Dia melakukan yang benar di mata Tuhan karena dia mikirkan pekerjaan Tuhan. Nah, sekarang ada hari ini tambah banyak orang yang meninggalkan ibadah. Rumah ibadah itu apa? Mereka lebih sibuk memikirkan diri sendiri. Sedangkan rumah ibadah semakin akan ditinggalkan. Tapi memang benar, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Orang akan memikirkan diri sendiri, memikirkan perutnya sendiri, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan memang tempat ibadah akan menjadi kumpulan kecil daripada jumlah penduduk di seluruh wilayah tempat itu. Karena jalan menuju ke surga itu sesak kecil. Dan hanya orang-orang yang beribadah yang bisa masuk ke dalam bukan hanya rumah Tuhan, tapi tempat kediaman Tuhan, surga yang mulia. Gak apa-apa. Tapi ayat ini keren sekali. Ayat yang ke-8, sesudah raja memerintahkan supaya dibuatkan peti, kemudian mereka membuatkan peti. Mereka narik kepada orang-orang seluruh Yehuda, keliling mereka. Ketika Raja Yoas punya hati yang benar, masyarakat juga benar. Ayat yang ke-10, maka bersukacitalah semua pemimpin dan seluruh rakyat. Mereka membawa pajaknya, memasukkan ke dalam peti itu sampai penuh. Nah, jadi mereka memberikan persembahan yang terbaik. Kenapa dibilang pajak? Memberi persembahan sama dengan membayar.
Oh, Tuhan itu enggak butuh uang, enggak butuh. Tuhan itu enggak butuh uang, tapi Tuhan lihat hati kita ketika kita memberi. Apakah hati kita serong, hati kita menggerutu? Pak, itu kan ada ayatnya, kalau hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan sedih. Hari ini saya mau tanya, adakah kita itu punya hati yang sukarela? Tidak ada, hampir jarang orang. Firman Tuhan memaksa kita untuk menurut pada ketetapan Tuhan. Ya, kalau kita dibentuk, agak dipaksa sedikit. Fungsinya buat apa? Buat kesejahteraan kita. Ketika kita memberi, nanti suatu saat Tuhan juga akan memberi. Jadi adakah kita rela? Tidak ada. Kita lebih sibuk. Bahkan persembahan di dalam gereja hanya berapa? Hitungannya dari penghasilan kita yang besar aja ya. Contoh di gereja kecil, 5.000 kali 4 minggu. Hanya 20.000 dari pendapatan kita berapa? Berjuta-juta. Sedih kan? Hanya 20.000 satu bulan. Ngeri loh ini. Ini ngeri, saya bicara ngeri. Kepelitan manusia akan semakin cenderung pelit. Adakah kerelaan? Iblis akan menghancurkan kerelaan itu. Iblis akan memakai ayat itu sebagai, padahal sebenarnya ketika kita memberi, kita pasti diberkati. Ketika kita memberi, enggak usah dibagikan, enggak usah memberi kepada. Ada yang memberi agak gereja besar sedikit 50.000 ibadah 4 kali. Ini saya hitung yang secara general, sebenarnya ada ibadah-ibadah. Oke, saya hitung semuanya ya ibadah, ada ibadah komunitas dan lain sebagainya ya. Cuman berapa? Ini gereja besar, ini semuanya gereja besar. Ada komsel, ada komunitas ya. Terus kemudian ada ibadah doa malam seperti itu ya. 200 dikali 4 minggu. 200, 400, 600. Hanya 800. Tidak ada 1 juta. Kenapa hari ini gereja banyak yang tutup? Orang sudah tidak punya hati ke dalam gereja. Oh Pak, itu kan gembalanya beriman. Ada yang beriman, tapi ada yang juga kasihan. Mereka banting setir. Saya juga merasa kasihan. Bagi kami, yang GBI kami akan tetap beriman. Sekalipun tidak ada persembahan yang masuk. Sekalipun biaya operasi tidak tertunjang oleh persembahan, kami akan ada. Pernah gereja kami sampai mati listrik. Saya pokoknya harus terus membuat ibadah. Tidak ada kata tidak membuat ibadah, harus ada ibadah sekalipun sudah pakai AC, saya harus tetap nyalakan AC, tetap memberikan yang terbaik buat anak-anak Tuhan, biar anak-anak Tuhan diberkati. Enggak kesumuan. Loh Pak, kan enggak cukup, sudah pernah mati. Saya enggak peduli pekerjaan Tuhan seperti itu. Dan banyak hari-hari ini tuh banyak orang yang lebih sibuk menghabiskan puluhan juta sekali transaksi di Shopee, TikTok, dan lain sebagainya untuk konsumtif kebutuhan diri sendiri. Padahal itu tadi hitungan saya 200 ibadah 1 minggu full ada 4 kali. Itu aja 1 bulan kita cuma hanya habis 800.
hitung sama persepuluhan, sangat amat sedikit. Terlalu banyak Tuhan beri dalam hidup kita. Pak, kalau yang tidak punya, Pak, memberilah dengan hati. Jadi hati ini ada sebuah dalam Mazmur, jangan percaya dengan hati. Hati ini sangat amat menipu. Jadi hati ini harus dipaksa. Ketika saya pemuda dulu, youth pastor saya tantang kini korban tantangan. Kita akan mengadakan retreat. Dananya segini. Siapa yang ingin memberi? Saya langsung angkat tangan. Saya mau, sepeda motor saya tak jual. Pada waktu itu sepeda motor saya kalau nggak salah kristal. Memberi itu hati ini harus dipaksa, kedagingan ini harus dihancurkan. Kalau nggak gitu nggak muncul yang namanya sukarela. Nggak muncul cinta akan Tuhan. Manusia akan cenderung mencintai diri sendiri dan akan terus mencintai diri sendiri. Fasilitas apapun yang padahal ketika kita memikirkan pekerjaan Tuhan seperti layaknya Yoas juga dipelihara Tuhan. Orang-orang rakyatnya itu memberi dengan sukacita, dengan ya puji Tuhan. Jadi perbaikilah rumah Tuhan, berikan yang terbaik. Itulah yang benar di mata Tuhan. Tuhan berkati kita. Bapak, kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Dimanapun kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di gereja manapun kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita hari ini tidak memusingkan diri sendiri. Tapi kita sibuk memusingkan kebenaran. Memusingkan apa yang benar di mata Tuhan. Yaitu memikirkan pekerjaan Tuhan. Memikirkan kami harus lakukan yang terbaik buat Tuhan. Kami harus, selama hidup ini singkat. Pemberian Tuhan terlalu banyak. Untuk itu kami ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Jemaat Malung Rawe, gereja-gereja lain yang di luar negeri. God bless you all.